Khauf TV, Kemudi Dakwah, Kajian Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhan nasu ittaqu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وهو خير الزاد إذا أراد الإنسان أن يرحل إلى الآخرة فخير الزاد الذي ناله هو التقوى. فالله سبحانه وتعالى جعل التقوى هو خير الزاد. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى التقواه آمين يا رب العالمين. Jamaah kaum muslimin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya di antara ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah saat seseorang hamba bermunajat, menghadap Rabbnya, menengadahkan tangannya, merendahkan dirinya dan mengagungkan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta pertolongan kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meminta dilepaskan dari segala mara bahaya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat seorang hamba menengadahkan tangannya ke langit, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perendahan dirinya, mengakui segala dosa-dosanya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala dosa-dosanya, mengakui segala kekurangan-kekurangannya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala hajatnya, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dilepaskan dari segala macam musibah, penyakit dan lain sebagainya. Maka sungguh jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah ibadah di antara ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah kita kepada Allah. Du'aul mas'alah dan juga du'aul ibadah. Di dalam doa kita terdapat penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perendahan diri kita kepada Allah, dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka dari itu, orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang sombong. Orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang sombong. Sesungguhnya orang yang sombong akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau sudah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kepada siapa lagi dia akan meminta pertolongan? Dia akan menyampaikan hajatnya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan hina. Maka orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang sombong. Dan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang seharusnya dia meminta kepada Allah, yang seharusnya dia berdoa kepada Allah, ini malah meminta kepada selain Allah. Meminta kepada selain Allah, siapapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Apakah dia adalah Nabiun Mursal, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling mulia, ataupun dia adalah malakun muqarrab, malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat Jibril, atau hamba-hamba yang lainnya di bawah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril. Sesungguhnya semua doa yang dipanjatkan, yang disampaikan, yang diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari bentuk kesyirikan. Dan banyak dari umat kita yang belum memahami konsep doa ini. Sebagian umat Islam menyangka bahwasanya ibadah itu hanya sujud dan ruku kepada selain Allah. Sungguh tegas sekali di dalam Al-Quran, di banyak ayat, barang siapa yang berdoa, barang siapa yang menghadap meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hal tersebut adalah kesesatan, kesyirikan dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Janganlah engkau, wala tad'u min dunillah, janganlah engkau berdoa, bermunajat kepada selain Allah, ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Mereka orang yang kau minta tersebut tidaklah bisa memberikan manfaat kepadamu, wa la yadurruk, dan juga tidaklah bisa menimpakan kemudaratan, musibah kepadamu. Fa in fa'alta, apabila engkau meminta kepada selain Allah, bermunajat kepada selain Allah, fa innaka idzan minadh dhalimin, sungguh engkau adalah orang-orang yang zalim, zalim terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zalim terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kezaliman yang paling besar. Luqman Al-Hakim mengatakan kepada anaknya agar tidak menyekutukan Allah, agar tidak berbuat syirik kepada Allah, karena syirik adalah kezaliman yang besar. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim, karena kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Ibadah, doa yang seharusnya diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini malah diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menghidupkannya dan juga mematikannya, Allah yang memberikannya rezeki, yang memberikannya segala macam kenikmatan, yang ketika dia mendapatkan bencana seharusnya minta kepada Allah, yang kalau dia butuh kekayaan seharusnya minta kepada Allah, ini malah meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah ini sebuah kezaliman? Bukankah kezaliman tersebut meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya? Doa yang seharusnya disampaikan kepada Allah, ini disampaikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Bahkan tidak boleh kita berdoa dan meminta syafaat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pada saat kita butuh syafaat di akhirat nanti, maka di dunia ini kita berminta dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada kita di akhirat nanti. Maka syafaat tidaklah ditujukan kepada permintaannya, tidaklah ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Di akhirat nanti tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh asy-syafa'atu lillahi jami'a. Syafaat di akhirat nanti hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala seutuhnya. Seseorang tidaklah bisa memberikan syafaat di akhirat nanti kecuali telah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala dan ridho Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang akan diberikan syafaat. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita tidak boleh meminta kepada Allah kepada selain Allah? Mengapa kita tidak boleh beristighosah kepada selain Allah? Mengapa kita tidak boleh isti'anah dan isti'adzah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Karena selain Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan dan mencela orang-orang musyrik yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta agar mereka mendapatkan kesaktian, keberkahan, kekayaan, kekuatan dan lain sebagainya, meminta agar dilepaskan dari bencana ini, bencana itu dan lain sebagainya, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun? Apakah mereka tersebut menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan siapa yang tidak bisa menciptakan? Sesembahan-sesembahan selain Allah tersebut, orang-orang yang dimintai selain Allah Subhanahu wa taala tersebut, orang-orang yang diberikan doanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala tersebut, la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Mereka tidaklah bisa menciptakan sedikit pun. Mereka tidak bisa menciptakan apapun. La yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Sedangkan mereka sendiri diciptakan. Mereka tidak menciptakan, sedangkan mereka sendiri diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana seseorang makhluk meminta sesama makhluk dan juga tidak bisa memberikan bantuan kepada makhluk yang lain? Terus kata Allah Subhanahu wa taala, la yastati'una lahum nasra. Sesembahan-sesembahan tersebut, siapapun dia, apakah dia adalah jin, iblis, roh-roh, para malaikat, para nabi, orang-orang saleh dan lain sebagainya, la yastati'una lahum nasra. Sedikit pun mereka tidak bisa membantu orang-orang yang berdoa kepada mereka. Bahkan wala anfusahum yansurun, kata Allah. Bahkan untuk menolong mereka sendiri pun tidak bisa. Maka bagaimana kemudian seorang makhluk, seorang manusia yang berakal, yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada benda yang sudah mati, meminta kepada sesama makhluk, dan semua makhluk ini di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mencela orang-orang yang meminta pertolongan, meminta untuk diberikan kemanfaatan dan meminta untuk diselamatkan dari kemudaratan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa in yamsaska bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Sesungguhnya apabila engkau ditimpa kemudaratan, sesungguhnya fala kashifa lahu illa hu. Tidak ada yang bisa melepaskan engkau dari kemudaratan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untukmu, maka tidak ada seorang pun yang bisa menahannya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar melepaskan kita dari segala macam bentuk musibah, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa melepaskan musibah dari kita kecuali Allah. Kita berdoa kepada Allah agar Allah
memberikan kemanfaatan kepada kita dalam bentuk apapun, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, karena kita yakin tidak ada yang bisa memberikan kepada kita rezeki 1 rupiah pun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh tidak pantas seorang makhluk meminta sesama makhluk, tetapi seharusnya minta kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai alam semesta. Maka ini adalah tauhid jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang harus kita tanamkan pada anak cucu kita, pada generasi-generasi kita, agar jangan bergantung kepada manusia, jangan bertawakal kepada manusia, jangan meminta kepada manusia, tapi mintalah kepada Rabb manusia Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkara apapun. Dan inilah tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, sebagaimana hadis riwayat Tirmizi dan lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibnu Abbas, "Ya ghulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat. Saya akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka." Jagalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya jagalah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjagamu, menjaga keluargamu, menjaga hartamu. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, kata Rasul. Apabila engkau meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau meminta bantuan, meminta pertolongan, butuh bantuan, butuh pertolongan, fasta'in billah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan minta kepada makhluk, jangan minta kepada kekuatan-kekuatan gaib lainnya, kepada gunung, kepada laut, kepada roh-roh dan lain sebagainya. Bahkan kita juga tidak boleh meminta kepada manusia yang sifatnya manusiawi, tabi'i, sambil merendahkan diri kita kepada manusia. Sesungguhnya ini juga adalah perkara yang tidak boleh. Kalaupun kita minta bantuan sesama manusia pada perkara yang diperbolehkan, itu pun tidak boleh sambil merendahkan diri kita kepadanya. Tetap saja kita harus mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak boleh manusia merendahkan diri manusia kepada yang lainnya, karena seharusnya yang mendapatkan pengagungan dan perendahan diri tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan perkara bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan kemanfaatan dan kemudaratan, tidak ada yang bisa mengatur segala sesuatu alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna al-ummata, sesungguhnya kalau saja umat ini ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Kalau saja umat ini berkumpul bersatu ingin memberikan kemanfaatan kepadamu, maka sungguh mereka tidak akan bisa memberikan kemanfaatan kepadamu kecuali kemanfaatan yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untukmu. Walau istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Begitu juga kalau saja umat ini semuanya, bahkan jin dan manusia, mereka semua bersekongkol, bersatu untuk memberikan kemudaratan kepadamu, maka sungguh mereka tidak bisa memberikan kemudaratan kepadamu kecuali apa yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atasmu. Maka dari itu jamaah sekalian dirahmati Allah, tidak ada gunanya tawakal kepada makhluk, tidak ada manfaatnya meminta kepada makhluk, tidak ada gunanya merendahkan diri kita kepada makhluk. Maka satu-satunya yang akan bisa menyelamatkan kita dari segala hal musibah mara bahaya, tidak ada yang bisa menambahkan kita rezeki, memberikan kemanfaatan kepada kita apapun bentuk kemanfaatan tersebut, kecuali Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar,
Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dan memiliki serta mengatur alam semesta. Semua makhluk di alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu butir pun nasi yang sampai ke perut kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu daun kering yang jatuh dari pohon kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu tetes air pun yang jatuh dari langit kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya dari banyak permasalahan kehidupan yang kita hadapi, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya dunia ini adalah tempat ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak luput seorang manusia mengalami segala macam ujian, musibah, bala, malapetaka dan lain sebagainya. Maka sesungguhnya tidak ada tempat kita untuk meminta perlindungan, tidak ada sesuatu yang bisa memberikan kepada kita kemanfaatan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kokohkanlah keimanan kita kepada Allah, kokohkanlah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bersandar kecuali kepada Allah, jangan bertawakal kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan meminta pertolongan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan mengagungkan kecuali mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita meminta kepadanya, kita bermunajat kepadanya. Semakin banyak kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, makin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semakin jauh kita tidak meminta kepada Allah, atau mungkin berpaling dari Allah, atau mungkin meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh kita telah sesat-sesatnya. Maka dari itu jemaah sekalian dirahmati Allah, kita tanamkan akidah berserah diri hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Kita tanamkan pada diri kita sekuat-kuatnya, sedalam-dalamnya, sekokoh-kokohnya. Begitu juga kita tanamkan kepada anak cucu kita, pada generasi-generasi, agar mereka menjadi generasi-generasi yang kuat, yang tidak bersandar dengan manusia, yang tidak meminta kepada manusia, tapi hanya meminta kepada Rabb mereka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itulah kita menjadi manusia yang bertauhid. Dengan itulah kita menjadi manusia yang memiliki kecerdasan, akal yang sempurna, dan juga pengetahuan yang benar akan ilmu tauhid, akan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita ibadah siang malam pagi petang, kita melakukan sholat siang malam pagi petang, puasa setiap hari, zakat, sedekah, haji mungkin berkali-kali, tetapi apabila kita masih meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh amal ibadah kita lainnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita tergolong orang-orang musyrik, dan ketika mati nanti pasti dimasukkan ke dalam neraka, na'udzubillah thumma na'udzubillah, kekal selama-lama di dalamnya. Semoga kita dan keluarga kita menjadi keluarga yang bertauhid, menjadi masyarakat yang bertauhid, dan juga menjadi negara dan bangsa yang bertauhid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa dhunuba ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa sairil muslimina wal muslimat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salah.